Halo semua. Gue tuh kemarin nonton acara launching produk baru Samsung bulan lalu, terus kaget di bagian Galaxy Watch 4 Classic atau Watch 4 lah ya. Katanya bisa ngukur body fat. Wah, itu satu alasan itu aja udah bikin gue harus wajib mesti review produk ini. So here we go. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu, gue bukan nutritionist resmi atau certified, bukan fitness instructor, apalagi dokter. Hati-hati dengerin kata-kata gue ini. Gue cuma seorang yang suka banget olahraga, apalagi olahraga yang bisa diukur. Selama ini gue tahu kalau smartwatch ada pedometer untuk ukur langkah, heart rate monitor, detak jantung, fall detection, mendeteksi jatuh kalau tiba-tiba berubah cepat ketinggiannya, ECG, mengukur kinerja jantung, terus sampai mungkin yang terbaru ya, oximeter, atau mengukur kadar oksigen di dalam darah. Dan satu lagi, ini bisa blood pressure untuk mengukur tekanan darahnya, blood pressure monitor. Jadi kayak sebelum kalian melakukannya harus dikalibrasi dulu dengan device yang benernya, yang medical devices-nya, yaitu blood pressure monitor itu. Nah, itu kalau udah dikalibrasi, ini bisa membantu mengkira-kira, karena tidak dianjurkan untuk jadi data medis ya secara resmi. Belum mungkin. Kita lanjut. Tapi yang mau gue bahas, ini baru lagi nih untuk sebuah jam tangan atau smartwatch. Selama ini yang gue tahu, body fat itu diukur oleh alat yang cukup besar, yaitu sebuah timbangan, bahkan yang lebih besar lagi, dengan timbangan yang sampai tangannya perlu megang sesuatu. Sekarang hadir di sebuah smartwatch aja. Smartwatch aja. So, apa sih ini body fat, muscle weight, dan sekitarnya? Ini yang disebut BIA atau Body Impedance Analysis atau Body Mass Analysis. Ini adalah sebuah metode untuk menganalisa komposisi tubuh di kita. Jadi yang paling sering dilihat hasilnya adalah body fat dan body mass index selain beratnya. Jadi untuk yang belum tahu, kalau kita ngukur berat badan aja dalam kilogram nggak cukup untuk menentukan kita ini kekurusan, kegemukan, sehat atau nggak sehat. Banyak faktor yang harus dilihat. Pertama, tinggi badan, udah jelas. Komposisinya juga harus dilihat untuk menentukan tingkat kesehatan kita. Karena tubuh mengandung ada tulang, otot, lemak, air, organ, banyak sekali. Banyaknya fat ini mempengaruhi kesehatan kita. Terlalu banyak fat tentu masuk ke obesitas dan bersambung ke penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Sedangkan, on the other side, terlalu dikit fat juga ngaruh ke keseimbangan hormon. Jadi yang kita cari adalah yang di tengah-tengah, batas sehat. Ya bagus-bagus six packs ya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah mengalirkan aluran listrik yang relatif kecil ke dalam tubuh. Listrik itu akan melewati seluruh tubuh dan kembali untuk bisa mengukur kira-kira komposisi tubuh tadi. Penerimaan tulang, otot, lemak, air terhadap listrik akan berbeda. Nah, dia ngukurnya dari situ. Datanya dapatnya dari situ. Dialgoritmakan dengan berat badan, jenis kelamin, umur, itu ada faktornya di dalamnya. Yuk, kita coba ya. Jadi beberapa hari ke belakang, gue ngukur data gue dan dapet demikian. Kalau menurut Charge, gue boleh dibilang hampir sedikit overweight. Ingat, wanita dan pria kadar sehatnya, kadar fat persennya itu berbeda. Dan usia juga mempengaruhi ya. Tapi pertanyaannya, apakah akurat? Nah, gue mau bandinginnya dengan ini. Ini adalah Smart Scale Analyzer. Jadi timbangan yang juga termasuk BIA di dalamnya. Sayangnya benda ini mungkin nggak dijual resmi di Indonesia, gue nggak tahu. Gue beli udah lama banget waktu itu lagi jalan-jalan dan sekalian. Karena gue pengen banget ngukur fat persen. Dan ini menunjukkan fat gue hasilnya lebih sekitar 2% lebih tinggi daripada yang di jam tangan ini. Senang sih. Fatnya mendekati six packs. Tapi kan jadi bingung, mana yang lebih akurat? Jawabannya ya, gue nggak punya jawabannya. Bahkan BIA bukan satu-satunya metode pengukuran body fat persen. Kita bisa pakai skin fold caliper, sebuah alat penjepit yang pada dasarnya itu kayak jepit aja kulit di perut, nanti ada perhitungannya. Atau US Navy method, pakai meteran. Atau DXA, bot pot, hydrostatic, CT scan, hingga MRI. Yang makin lama makin mahal tentunya. Jangankan antara dua device BIA, antara semua metode ini juga masih nggak ada yang 100% akurat. Semua alat ini bukan pengukur BIA, melainkan memprediksikannya saja. Catat
ternyata yang bikin prediksi body composition di Galaxy Watch 4 ini asik adalah ya ini ada di tangan lo. Lo bisa bawa kemana-mana, nggak berat, mobile, dan bahkan lo bisa iseng sesering mungkin mengukurnya dalam sehari. Abis makan kek, abis olahraga kek, tapi ya bukan berarti semakin sering ukur juga semakin turun sih. Selain itu, ini adalah smartwatch. Jadi selain fitur body measurement yang paling canggih tadi yang ada pada sebuah smartwatch, ini juga smartwatch Samsung pertama yang bekerja sama dengan Android. Sebelum-sebelumnya kan mereka menggunakan Tizen, dan akhirnya menggunakan Wear OS, yang artinya lebih banyak apps tersedia di Play Store-nya, sampai adanya berhubungan dengan semua yang urusan sama GMS juga termasuk deh. Dan buat yang sudah terbiasa dengan Tizen kemarin, jangan khawatir, karena penampilannya itu sama dengan Tizen, cara kerjanya sama dengan Tizen. Swipe dari kiri untuk notifikasi, swipe dari kanan untuk widget, swipe dari atas untuk control center, dan swipe dari bawah untuk aplikasi-aplikasinya. Kalau yang klasik ya, masih bisa dikendalikan dengan rotating bezel-nya ini. Nggak akan kaget buat pengguna Samsung Watch sebelumnya yang kirim kalau mau upgrade nanti bingung lagi. Nggak, ini guidance-nya, UX-nya sama, tapi engine-nya, OS-nya beda. Yang menurut gue masih bisa diperbaiki adalah sebenarnya strap-nya. Well, gue seneng ngutak-ngutik jam. Gue ngerasa bahwa strap-nya bukan strap terbaik. Iya, tahan air, karet, bagus buat olahraga. Sebenarnya silikon sih, bukan karet. Tapi jarak yang ada di antara lug-nya ini, menurut gue ini kok agak firm, agak loose. Terus kalau ininya juga kayak kendor gitu menurut gue. Tapi untungnya ini lug 20, artinya jaraknya itu ukurannya 20 mm, itu bisa diganti dengan strap apapun. Dan itu kalau lo nggak suka, misalnya mau lebih resmi suatu saat, acara kondangan atau apapun itu, bisa ganti strapnya yang ambil lug 20 mm. Oh iya, gue pakai ini adalah Watch 4 Classic 42 mm. Ada juga yang 46, ada juga Galaxy Watch 4 yang biasa ukurannya 40 dan 44. Dengan ukuran layar yang sama, fitur yang sama, kecuali rotating bezelnya ini. Oke, jadi sesuaikan ukurannya aja. Sisanya, Galaxy Watch 4 ini improvement kok dari sebelumnya, dijamin. Cocok untuk kalian yang fitness enthusiast yang merasa body fat itu penting kayak gue. Data yang didapatkan saat berolahraga juga semakin dalam dan terkoneksi semakin baik dengan Samsung Health. Tentunya akan semakin canggih lagi kalau kalian memang sudah ada di ekosistemnya Samsung. Misalnya Galaxy Buds, misalnya Samsung Smartphone, itu akan jauh lebih komprehensif lah. Nah, apakah worth the money? I can say. Apakah lo pakai Samsung dan memang cukup concern dengan kesehatan, punya duit sekian untuk nganggur, harganya tulis di bawah. Tapi kalau enggak, mungkin kalau ngukur semua tadi pakai timbangan yang ada aja. Atau bahkan timbangan tanpa BIA. Jadi caranya ngukur berat badan, ngukur lingkar perut dan lingkar-lingkar lainnya, plus ukur ya beban yang kalian bisa angkat dalam weightlifting. Kalau itu semua udah improve, berarti the whole thing has improved. Yakin fat percent pasti juga bagian dari itu turun juga. Oh iya, satu lagi. Watch 4 Classic 46 mm itu ada versi LTE-nya dan bisa pakai eSIM artinya. Tapi punya gue yang 42, nggak support untuk eSIM. Untuk cek yang 46 dengan ada eSIM-nya itu, cek videonya Putu Reza kali ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice.